Hadirin sidang jamaah Jumat. Dinamika kehidupan saat ini ditandai oleh makin menguatnya perhatian manusia kepada urusan dunia. Kepentingan dunia jauh lebih dihargai daripada keselamatan akhirat. Urusan halal dan haram ada kalanya bercampur menjadi sesuatu yang tidak jelas. Manusia saling berebut kekayaan dan kekuasaan dengan caranya masing-masing. Nilai-nilai keimanan, kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan ada kalanya terpisah dari meja kerja. Logika sering diperbudak oleh nafsu dan kepentingan dunia. Hati nurani kerap dibenturkan dengan kekuasaan, sementara pemikiran dunia sering dilepaskan dari kepentingan akhirat. Di tempat kerja tidak ada lagi nama Allah. Di rumah jauh dari tempat sujud. Di sekolah-sekolah anak-anak tidak dididik untuk dekat dengan Allah. Padahal dunia adalah tempat fana yang akan segera ditinggalkan. Sedangkan akhirat adalah tempat yang abadi yang akan ditempati. Hadirin, di dunia ini manusia diuji dengan berbagai kenikmatan dan dengan beragam penderitaan. Seindah-indahnya kenikmatan, tidak ada kenikmatan yang abadi, dan sepahit-pahitnya penderitaan, tidak ada penderitaan yang abadi. Kenikmatan dan penderitaan selalu datang silih berganti. Jadikanlah dunia sebagai tempat menanam dan akhirat sebagai tempat menuai. Dunia diibaratkan seperti setetes air yang menempel di jari tangan. Sedangkan akhirat adalah lautan samudra yang luas. Allah hanya menurunkan satu kenikmatan yang diperebutkan oleh seluruh makhluk di dunia, baik itu manusia, baik itu binatang, maupun itu tumbuhan. Sementara 99 kenikmatan diberikan oleh Allah untuk ahli surga. Namun hadirin, manusia lebih mengejar dan memperebutkan setetes kenikmatan dunia daripada memburu gelombang samudera kenikmatan yang disediakan oleh Allah di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ingatlah sesungguhnya Allah telah menjadikan dunia sebagai tempat ujian, sedangkan akhirat adalah negeri bagi orang-orang yang memiliki nasib baik. Oleh karena itu berhati-hatilah menikmati manisnya dunia, dan janganlah kamu selalu cepat meramalkan dunia yang telah ditetapkan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia satu zaman dikala itu Islam tidak tinggal melainkan namanya, dan Al-Quran tidak tinggal melainkan tulisannya. Masjid-masjidnya bagus namun kosong dari petunjuk. Ulama-ulamanya termasuk manusia paling jelek yang berada di kolong langit, karena dari mereka timbul beberapa fitnah dan akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi. Hadirin, betapa berat hidup di akhir zaman, karena kehidupan di akhir zaman cenderung memisahkan dan membenturkan logika dengan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa akan datang suatu masa kepada manusia yang di dalamnya manusia tidak kuasa mencari penghidupan melainkan dengan cara maksiat, sehingga seorang laki-laki berani berdusta dan bersumpah, apabila masa itu telah datang, hendaklah kalian berlari. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kemana harus berlari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, kepada Allah dan kepada kitabnya serta kepada sunnah nabinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadirin,
Bahkan Islam akan menjadi santapan empuk bagi kaum kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian, yakni penyakit al-wahan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah penyakit al-wahan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati Abu Dar al-Ghifari, perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya laut itu dalam. Bawalah perbekalan yang cukup karena perjalanan jauh. Ringankanlah beban karena tanjakan itu amat curam. Ikhlaslah dalam beramal karena Zat yang maha meneliti, maha melihat. Perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya laut itu amat dalam. Perbaiki perahu kehidupan ini. Bila perahu itu bocor, maka penumpangnya tidak akan sampai ke tempat tujuan, bahkan akan tenggelam di samudera lautan yang dalam. Yang dapat membocorkan perahu itu adalah perbuatan-perbuatan maksiat, meninggalkan salat, memuja atau menggantungkan diri selain kepada Allah, beramal hanya karena terpaksa, hanya karena malu, hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ria. Itulah yang dimaksud beramal bukan karena Allah. Hadirin, selain itu, yang dapat membocorkan perahu adalah takabur. Takabur ancamannya adalah neraka, fitnah, hasud, kezaliman, mencuri dan korupsi, menciptakan ketakutan dan suasana yang tidak menyenangkan bagi orang lain adalah perbuatan yang dapat membocorkan perahu keselamatan. Hadirin, bawalah perbekalan yang cukup karena perjalanan jauh. Perbekalan akhirat itu keimanan. Perbekalan akhirat itu keikhlasan dan amal soleh, kesantunan dan kasih sayang, kesabaran, kejujuran, keadilan, ketakwaan. Menyantuni anak yatim dan fakir miskin adalah perbekalan akhirat. Membangun masjid dan tempat ibadah, perbekalan akhirat. Berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, perbekalan akhirat. Bersikap santun dan menggembirakan orang lain, perbekalan akhirat. Pendek kata, semua kebaikan yang dilakukan atas dasar iman dan ikhlas adalah perbekalan akhirat. Hadirin, ringankanlah beban karena tanjakan itu amat curam. Jabatan itu akan menjadi beban di akhirat, bahkan bisa menjadi musuh di hari kiamat bila kekuasaan yang diemban terlepas dari nilai-nilai keimanan, keadilan dan kejujuran. Harta benda itu pun akan menjadi beban, bahkan bisa menjadi musuh di hari kiamat apabila harta tersebut diperoleh dari jalan yang haram. Begitu pula keluarga, anak, istri, suami akan menjadi musuh di hari kiamat apabila di antara mereka ada yang jauh dari Allah, jauh dari tempat sujud, jauh dari Al-Quran, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ikhlaslah dalam beramal karena Zat yang maha meneliti, maha melihat. Kita baru merasa dilihat dan diawasi oleh manusia. Ketika sukses dalam jenjang karir, maka yang diagung-agungkan adalah sahabat yang turut serta membantu suksesnya jabatan. Sementara Allah dilupakan. Ketika sembuh dari penyakit, maka yang diingat adalah dokter dan obat-obatan. Sementara Allah dilupakan. Manusia merasa kehutangan budi oleh sesama,
tapi tidak merasa kehutangan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, yang pertama, silahkan berbuat sekehendak hati. Mau jadi orang soleh, mau jadi orang zalim, mau dekat dengan Allah, mau dekat dengan orang jahat, tapi ingat kita semua akan mati. Yang kedua, mau mencintai harta, kedudukan apapun, silahkan cintai sepuasnya, tapi ingat bahwa apa yang kita cintai akan berpisah dengan kita. SK jabatan, sertifikat rumah, rekening bank, dan lain hanya akan menjadi arsip bisu, yang kelak arsip-arsip itu akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kiamat. Dan yang ketiga, jadilah orang mulia yang berdiri tegak dan sujud di keheningan malam untuk beristighfar memohon ampun kepada Allah. Dan jadilah orang yang perkasa, yang tidak bergantung kepada manusia dan tidak menjual kunci surga hanya untuk memperoleh harta dan kedudukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Hadirin sidang jamaah Jumat, jangan mati ketika di rumah masih tersimpan harta yang haram. Jangan mati ketika di balik tanda tangan masih ada orang yang terzalimi. Jangan mati ketika saat berkuasa masih ada orang yang dirugikan. Jangan mati ketika jauh dari Allah, dan jangan mati ketika masih gemar melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini dapat memotivasi kita untuk menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe Laimati TV.